Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Wah, Sorry. SMS jeng. Dah. Kurang di silent, lupa di silent. Aduh. Hari ini dengan Gaer dan Ponga 69 69. Gaya. Kita mulai dari 69 dulu lah. Gue masih penasaran kenapa sih, Ini founder. Ya. Founder Gaer. Gaer ini DJ paling hits dan lumayan menuai banyak kontroversi, geng. Ya kan? Kenapa? Jadi kan pada orang tuh pada tanya bro sama gue, lu kenapa sih nggak ngundang orang ini ngobrol? Pasti ada alasannya gue. Nah kita sekarang yang penasaran, ini dampaknya gara-gara ada DJ ngobrol di podcast kemarin bro, ya kan? Jadinya karena kesebut nama itu ngebuat gue penasaran, ya kan? Ada apa nih anak-anak nih? Iya kan? Ya. Ada apa nih anak-anak? Karena gue yang disebut nama itu gue kenal semua. Sebut Gaer ada gue kenal, ya kan? Panda gue kenal, Betul. Bayu DJ gue kenal, Rian Babi gue kenal. Gue kenal semua. Akhirnya ada Ponga datang, habis itu ngasih ide, coba lu ngobrol sama Gaer bang kata dia kan. Oh ya udah boleh lah, gue bilang kan. Nah sekarang kita startnya dari 69-nya. Gue masih penasaran 69 itu kenapa 69 jorok bro. Sebenarnya emang 69 jorok. Ya. Enggak. Gimana ya? Penasaran gue. Jadi filosofinya tuh 69 tuh mau dibolak-balik ya tetap sama. Oh. Jadi bagaimana keadaannya tetap sama. Oh gitu. Ya, mau susah tetap sama. Susah terus dong berarti. Enggak, ya pokoknya Oh, nggak ada yang berubah dari nggak kita ada yang berubah gitu dari ya. kita. Oh. Mau seneng ya nggak ada yang berubah dari kita. Jadi Gitu. filosofis manajemen tuh gitu. Iya. Dia nggak ngerti nih pasti nih. Nggak tahu, dia mau taunya yang jorok-jorok aja. Ya bukan, kata lu 69 Nah, atas bawah sama. Ya Ya betul. betul ya. Gue tahu emang betul. Keep tapi betul kan atas bawah sama. Hmm, Di atas sama, di bawah sama. nyaman. Ya. Paling atas nyaman. paling atas nyaman ya. Maksudnya nyaman tidur. Oh. Tidur di atas ranjang gitu kan. Oh jadi 69 itu ya. Iya. Gue lumayan penasaran nih. Gue bilang Gaer jorok banget sih 69. Enggak. Bukan Enggak ya, itu. tapi gue baru paham juga. Iya juga masuk akal ya. Iya. Sama kayak kenapa orang bikin 8 gitu Iya, ya. Karena mau dia diputar nggak juga putus. sama, nggak putus. Nggak putus gitu ya. Gak boleh gila 8 diputar sama. 69 tuh Diputar juga sama, 8. sama juga 8 juga. Bolak-balik. Gini ya, ini 9. Ini 6, ini 9 kan? Diputar dibalik 69 Oh, iya, juga. Sama juga. Itu 69 tuh kalau dikasih lingkaran di luar jadinya yin yang Iya. seimbang. Yin dan yang. Yin yang iya, seimbang. Rame murid-murid di situ. Ya, sementara sih sekarang 20 lebih lah. 20 lebih. 20 lebih. Ngecamp di mana sih kita? Pahoman, Boman. KS Tubun 10. Subun 10 ya. Promo ya Anda ya. Enggak sekarang sebut merek, Pak. Udah tahu pasti. Tapi ngecamp di sana apa namanya? Buka studio, itu khusus kursus. Enggak, kalau studio di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau itu tempat nongkrong lah. Oh, base camp lah ya, Base base camp camp. anak-anak ya di situ ya. Tapi lu keren juga lo bisa bikin base camp, bikin studio. Karena memang gini loh, kalau nongkrong fasilitas tuh kan penting kan. Sarana ya. Iya. Sarana buat ngumpul, diskusi. Itu penting gitu. Lu dari kapan sih main DJ? Awalnya sih clubbers. Oh, Clubbers. tetap rata-rata DJ awalnya clubbers. Clubbers. Dia juga pasti gitu. Iya. Pasti. 2010-11 tuh masih CS lah. Number 1. 10-11. 10-11 CS. Berarti duluanan geng Wallace dong. Betul. Oh. Gue termasuk fansnya Bang Wallace. Gue tuh ngefans sama Bang Wallace. Oke. Jadi waktu itu gue yang tahu di Lampung ini cuma Bang Wallace, Bang Rian PPF, Babi, ya. sama Bang Dodi. Audio Station. 3 itu. Station. Dia station. Jangan tahu.
Pokoknya kalau Dodi ada lagi di Lampung lo tahu? tahu Oh. kemarin sempat ketemu. Hmm. Nah, jadi waktu itu gua sering clubbing terus kan dipikir-pikir keluar uang terus kan. Iya. Kenapa nggak gue yang nge-DJ aja? Gue dapat uang kan terus gue pengen belajar sama siapa nih kan. Waktu itu yang opsi pertama gue ke Bang Indra. Bang Indra gue samperin ke Simpur waktu itu dia. Simpur, suruh ngikut dia yuk, ikut gue dulu katanya ke Pondok Palapa katanya. Ya udah Pondok Palapa ngobrol. Suruh tunggu. Akhirnya nggak ada kepastian. Kapan latihannya? Iya, kapan latihannya? Nongkrong terus. Iya. Habis itu gue ke Bang Dodi, tanya, ya sharing lah. Ada sharing. Opsi ketiga gue ke PPF, Bang Rian. Ya, nggak taunya. Rian belum tobat itu ya? Belum ya. Nggak taunya gue nyantolnya di Rian. Bang Rian. Gue belajar di situ tahun 2012 akhir kalau nggak salah sih. Oke. 2012 akhir selesai. November Desember lah ya. Ya selesainya 2013 awal Februari. Karena cepat sih sebenarnya. Yeah. Apalagi kalau pengen belajar tuh bisa cepet banget ya. Iya. Terus ya lahirnya di situ lah. Waktu itu belajar sama Bang Rian. Gara-garanya lu keluar duit terus udah males, capek. Iya, betul. Ya, bokeh juga lama-lama ya kan. Tapi masih pengen mabok. Gimana caranya nih supaya ngumpul, nge-club bareng, ngumpul tapi nggak keluar duit malah dapet duit gitu ya. Iya. Betul. Ya paling nggak kalau nggak dapet duit ya bisa nongkrong lah, bisa nge-club lah. Jadi gue belajar di situ sama Bang Rian, setelah lulus baliklah ke Metro. Balik tinggal di Metro ya? Iya, di Metro. Balik ke Metro, nganggur. Bingung, nganggur. Mau main di mana kan? Jadi ya udah nganggur dulu. Waktu itu ada tempat remang-remang lah di Metro, namanya Star One. Oke. Itu pokoknya di situlah. Kurang lampunya. Remang-remang. Tetap remang-remang. Awalnya sih di situ kan, coba ya rame. Oh, rame di situ. Rame. Oh, lu yang isi tuh. Iya, gue yang isi rame. Terus buat event di Metro kayak coloran, outdoor gitu aja. Event. Lu isi lagi event di situ. Ngisi lagi. Lama-lama lu jadi bisa bikin event. Itu udah buat event. Metro coloran itu event. Oh, udah maksudnya eventnya event orang ya? Event gua. Event lu. Udah event gua. Jadi gua movementnya karena gua nggak punya apa ya, nggak ada yang ngajak gua. Terus nggak ada tempat. Gue cuma punya modal sih waktu itu. Modal, ya udah modal gue untuk buat event, gambling aja. Iya. Rugi ya nggak apa-apa. Ini hobi. Dan lu belajar juga kan. Iya. Tapi bener lo maksud gua tuh zaman dulu tuh saat saat nggak ada sesuatu yang kita daripada nunggu mendingan kita yang bikin gitu. Sama nggak ada panggung tuh kita bikin panggung. Betul. Kita sendiri bikin panggung. Kalau kita nggak punya alat lengkap, telepon temen-temen tuh. Yang drummer punya drum, taruh drumnya di situ. Ya udah kita manggung sama-sama. Yeah. Tapi memang itu yang harus dilakuin ya. Terus rugi dong acara itu ya. Untung. Oh, untung ya. Untung. Habis buat itu, gue buat event lagi, rugi. Oh, mobil lewat. Rugi mobil lewat. Oh, karena lu udah nafsu kan, untung nih, bikin event, untung lu lebih gede nih, nggak taunya ruginya lebih gede. Rugi. Itu event apa? Kelaran? Bukan, itu event rave party. Oh, rave party. Di Metro tapi. Iya, karena gue nggak ada link untuk kesini gitu. Jadi gue buatnya di situ aja. Ya mobil satu. Ada dong link, kan ada dulu kenal sama Rian, kenal sama Wallace, kenal sama ini, harusnya ada dong link. Harusnya kan, cuman kan mereka nggak mau ngasih tahu. Dia nggak mau ngasih tahu. Oh gitu. Bang, pelit ilmu nih, asik. Maksudnya mungkin gini loh Bang, namanya guru sih pasti. Kalau udah kelar dapat ilmu, udah lo cari jalan sendiri. Iya, gitu dilepas gitu loh. Dia nggak mau tahu gitu. Jadi dia belajar sendiri gimana. Iya. Kok diklarifikasi gitu, Ponga. Jadi waktu itu ini pelit ilmu ini. Oh iya, pokoknya waktu itu pelit ilmu ini. Belajar di sana, lo udah selesai, ya udah. Jadi nggak dinaungin gitu loh, nggak diarahin. Lo apa diajak training lah ibaratnya. Iya. Itu nggak ada zaman dulu, itu nggak ada. Jadi ya udah movement sendiri.
ada modal berapa ya itu Bikin. rugi, untung. Untung. Habis bisa itu ke sini ya sebenarnya gara-gara Bang Wallace sebenarnya. Oh, lu pertama kali menapaki event di Bandar Lampung ini Bang Wallace yang ngejalurin. Awalnya gue sama Bang Wallace tuh musuhan. Parah. Kenapa musuhan? Ya apa ya? Kata-kataan lah ibaratnya. Oh. Kata-kataan lah. Musuhannya tapi masih musuhan friendly lah ya. Enggak, Bang. Beda. Beneran. Gue waktu itu disamperin anak-anak Bandar Lampung ke metro sampai. Serius Iya, loh? sampai Gilang, Bang Wallace, Gilang juga nyamperin. Agung nyariin gua, siapa sih Gair ini kan? Karena beda pendapat waktu itu, beda pendapat kan. Dicariin gua sampai pokoknya kalau ketemu gua mau digebukin. Sampai sekarang. Gitu. Akhirnya terus dia sering main ke mana? Metro kan, enggak taunya sering main ke metro, ke kafe gua. Terus gua diajak ke sini. Awalnya sih waktu itu lomba DJ ya, kompetisi tahun 2016. Oh, DJ kompetisi 2016 di sini. Ya, di HIN. Ya. Oh iya, gue lihat foto lu karena itu kalau nggak salah itu pakai sound system gue tuh kalau nggak salah. Itu gue agak ragu. Serius lu Bang yang ngajakin gue? Wallace juri ya kalau nggak salah ya. Juri. Iya kan? Yang mobil-mobil semua itu kan. Ya, Soalnya gue datang. Bang Wallace, Bang Dodi, terus apa lagi ya? Bang Panda. Iya. Sama Cua jurinya waktu itu. Gue agak pesimis lah. Gue ini orang metro loh. Ya lo metro, abis itu lu ngeliat Wallace pula ya kan. Terus, orang ini jijik bener sama gue ya kan. Terus si lawan-lawan gue ya senior lah udah. Lawan paling berat menurut lu siapa dulu? Gak tahu gue. Oh iya juga. Gue anggap semua sih. Ya berat. Orang Bandar Lampung kelasnya lebih. Iya sih. Di atas orang kabupaten lah bener. Gue masih main di remang-remang. Mereka udah. Jam terbangnya udah tinggi. Gue agak bener nggak sih ini pesimis. Akhirnya ya udahlah Bang, ikut kata gue. Yaudah gue ikut. Kata lu diajak Wallace. Ya. Oke. Ikut kata gue. Bahkan lu musuhan sama Wallace. Itu udah baikan. Baikan. Nggak tahu apa dia baikan. Ikut gue kesana ikut. Katanya menang gue. Lu menang. Juara 1. Ya. Menang waktu itu menang. Abis dari menang itu udah. Berarti juara 1 di Jehan 2016 ya? Iya 2016. Jadi udah dari situ ya udah banyak tawaran main dari IO waktu itu CS tawarin main ya udah main akhirnya dapat main di Center Stage tahun 2016 juga ya main di situ sementara. Terus gue bosen kali ya gue main terus karena jiwa gue tuh cuan sebenarnya pengen buat event. Iya duit ya kan Wak. Gue ngajuin proposal lah ke Center Stage, ditolak. Oke. Ngajuin lagi, ditolak. Ngajuin lagi, ditolak lagi. Oh, nggak bisa ini kata gue. Gue harus movement sendiri. Akhirnya sama Bang Wallace lagi. Bikin cari tempat gedung nikahan yang kita waktu itu. Acapa. Nah itu. Dari situ ya eventnya rame terus. Ya si tempat itu nganggep kita tuh udah kayak kompetitor. Ya pokok kan dulu kan si sejarahnya gue nggak tahu ya. Bang Wallace sama Center Stage kayaknya kurang cocok kan. Jadi gue ikut dia. Ya mungkin ini juga sama nih sama Bang Wallace kan. Ya udah. Kebetulan satu otak gue sama Wallace. Ya kita hancurin aja tuh. Ya udah, sikat aja. Saya nyari duit. Nyari duit lah gue. Gue main doang ngapain tuh. Lo kan ngeras. Sebenarnya nggak. Kalau di pertemanan cocok, tapi di sisi bisnisnya nggak cocok. Sebenarnya itu doang nggak cocok di sisi bisnis ya kan sampai akhirnya mutusin buat ya udahlah kalau emang kita nggak bisa di situ kita cari tempat aja di mana sewa aja deh apa gimana gitu. Nggak taunya nih Clubber pindah ke tempat baru. Betul. Gitu kan. Gue pernah lihat kok teman-teman event itu kan dibantu sama sponsor juga bro. Gue lagi ini tuh kalau nggak salah lagi ada meeting kalau nggak di Kota Bumi di Liwa itu. Terus gue berhenti di satu kayak kedai kopi gitu kan, kafe lah sebenarnya kan ya, kafe. Nah, gue lihat tuh sales rokok tuh nyebarin event yang di Bandar Lampung. Gue bilang, oh sampai kesininya gitu pergerakan mereka ini gitu kan, buat
support, artinya itu gue nilai apa ya, sponsor itu seru juga sih. Jadi perannya dia itu memang benar-benar ngelebarin sayap Clubbers. Gitu yang gue nggak nyangka tuh, gue lagi ngopi gue dikasih brosur, gue lihat tempat itu ya kan. Iya, pokoknya number one lah pokoknya situ. Siapa sih DJ nggak pengen main di situ? Iya. Semua lah. Jadi apa namanya, jadi barometer. Barometer. Udah main di situ pokoknya lu keren. Iya. Lu udah main di mana? Oh di sini. Iya. Gitu. Profil lah. Lah terbang. Pantes ini ya. Oh berarti yang sebenarnya ya balik-baliknya yang bawa, yang punya jasa besar lu dikenal di Bandar Lampung itu sebenarnya Bang Indra yang awalnya musuhan sama lu. Iya, sebenarnya itu dia ngasih jalan gua lah. Jalannya dia, pintunya dia sebenarnya. Aksesnya. Iya. Jadi gua tuh waktu diajak dia tuh ke sini, memang bener-bener gua tuh udah, karena di Metro gua main event banyak ruginya. Usaha gua bangkrut. Mobil udah nggak ada. Jual. Dan gua waktu itu emang udah nggak punya apa-apa lagi. Gua ke Bandar Lampung modal cuma 300.000. Bener, 300.000. Dan gue cuma punya modal controller waktu itu, traktor. Wah, bawa traktor. Jadi kalau gue ke Bandar Lampung main, kadang dijemput Bang Indra. Dari Metro? Dari Bandar Lampung dia jemput gue. Ke Metro situ? Iya. Kadang gue naik bus main ya. Dari yang ibaratnya udah ngerasain lah main nggak dibayar, ya nggak apa-apa. Main dibayar cuma sekian, ya nggak apa-apa. Tapi kan ujungnya naik bisa ngerental mobil, nggak naik bus lagi. Ya sampai sekarang lah bertahan. Nah sekarang gue tanya sama lu bagi pengalaman lu ke murid-murid lu nggak? Pasti. Ya artinya kan lu harus punya peran buat ngejalurin itu, bro, ya kan? Ya kalau soal ilmu, soal apa kayak cerita Bang, nggak pelit dia sama Nana. Iyalah. Selalu ngasih apa? Udah lo jangan kayak gitu, karena DJ ini bukan hobi atau MC bukan hobi. Jalur. Maksudnya bukan untuk pencarian uang gitu kan. Ini cuma hobi tapi menghasilkan gitu. Jadi jangan terlalu kejebur banget gitu. Kalau lo emang berpikirnya cari uang yang benar, ngegas gitu lo cari duitnya. Jangan ngarepin duit, tapi lo cari duit di situ gitu kan, maksud lo kan. Yuk kita usaha sama-sama gitu kan. Kalau lo butuh bantuan, gue siap support lo. Gitu kan maksud lo kan. Tapi lo kalau disebut apa ya, Wallace waktu pas podcast di sini sebut lu adalah pesaing dia. Lu adalah kompetitor dia yang hampir bisa menyamai dia gitu. Lu bikin eventnya, Wallace tuh kan ngegas. Gua bikin event tuh ngegas. Bisa terakhir dia bilang 7 event tuh dalam 1 hari ya kan. Nah, hampir bisa menyamai gue tuh gair orangnya katanya. Nah, makanya lu gua ajak ngobrol di sini. Tapi hubungan lo sama Wallace sampai sekarang aman ya? Ya aman-aman aja. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Pergaulan DJ di Lampung menurut lo gimana sih? Rumit. Apa ya? Semuanya tuh pengen terlihat keren. Ya mesti nonjolin akunya lo. Aku tuh paling oke. Dibanding dirimu. Iya, tapi aku paling oke, tapi lu nggak pernah nunjukin keokean lu itu. Namanya kita kalau sekolah belajar tiap tahun ujian dong. Dia nggak, kalau menurut gue sih mereka tuh nggak pernah ujian, jadi nggak pernah dinilai. Jadi dia sibuk menilai diri dia sendiri. Yang menilai kita kan orang lain. Terus kita juga harus dinilai yang lebih apa ya, senior daripada juri lah ibaratnya. Kita harus ikut kompetisi lah, supaya lu ilmu lu tuh dilihat, dinilai sama juri. Kalau emang lu keren, cuman yang nggak begitu, mereka cuma gue keren bacot doang tuh. Buat apa bacot doang ya? Ya sedikit sih DJ yang berani ikut kompetisi nasional, sedikit di Lampung, sedikit. Berarti apa, main oke tapi mental nggak ada. Iya. Gitu nggak sih simpulnya? Iya benar. Kayak dia nih ada mental nggak, Din? Nggak pernah ikut kompetisi kan lu? Nggak. Kompetisi MC. Misalnya kompetisi MC acong aja gitu nggak mungkin kan Bang? Iya tapi kan apa sih namanya, MC penting juga loh. Iya. Kalau menurut gue sih MC lebih keren daripada DJ. Betul. Iya lu tuh PR-nya DJ lah, PR-nya event. Karena kan MC kan otomatis dia di depan stage dia.
Ya lu langsung head to head, langsung berhadapan sama clubbers, bro. Langsung ketemu crowd langsung. Iya, lu langsung ketemu crowd. Gimana caranya ya gue ngangkat nama DJ. Tapi kalau gue lebih suka ngangkat nama DJ-nya. Iya, dulu tuh ada MC Gel, senior tuh. MC Susu, Serosok. Terus ada Ponga, ya kan? Beda. Cuma kalau gue regenerasinya. Iya sih ya, lu di bawah mereka ya. Nah, lu motivasi lu mau nge-MC-in Master of Crowd-nya DJ ini apa? Itu berawal dari sama Clubbers. Cuma pada waktu itu gue punya teman. Kalau lu ngerasa MC itu penting dan keren itu kenapa? Lebih menonjol, Bang. Maksudnya lebih menonjol gini loh. Kalau DJ ini kan ibarat cuma di belakang gitu kan. Cuma orang pun pasti kalau menurut gue sorry ya. Kalau lokal nih belum tentu terlihat. Kalau misalkan lu datang ke Clubbers nih kan, DJ siapa? Una. Otomatis ngeliat DJ Una kan. Lokalnya siapa? Gaer. Ya biasa aja gitu. Enggak ibaratnya kan. Emang. Jadi gue lebih suka MC gitu. Maksudnya lebih nonjol lah. Kelihatan. Jadi ketika orang, jadi pernah MC, kok lebih keren dari DJ? Kenapa? Lebih lincah. Lompat sana, lompat sini. Ibarat gue puas banget lah ngibur orang crowd gitu kan. Kayak ibarat orang lagi galau gini. Cuma gue sering gini bang. Gue sebagai MC, kolaborasi sebenarnya. Bang, lu main lagu apa? Lagu ini. Karena lagu ini gue udah tahu nih cara nge-crowdnya gimana. Oh berarti seorang MC itu memang harus tahu lagu juga ya? Harus. Gak bisa. Itu gue selalu kayak pernah gue hampir kalau nggak salah sama ini ya, Virgin ini siapa? Billy Tanner. Oh itu ampun gue kadang gue kalau nge-MC itu nggak bisa sama namanya genre ya. Maksudnya genrenya paham gini. Cuma kalau genre itu gue nggak paham gitu. Karena yang gue tahu kembali lagi ke pasar Lampung. Nah ini loh lagi musimnya lagu-lagu kayak gini gitu kan. Setiap tempat kan pasti ada genre masing-masing. Kayak Center Stage. Terkenal Jungle Dutch. Kayak di Mixo, R&B, hip hop, sebelum ada Shotbank ya, masih Mixo dong. Ya itu, jadi ya gue pikir udah, gue harus tahu lagu. Gue di situ belajar lagu, belajar lagu gimana. Sempat juga sih gue nanya sama dia sama nanya sama si Euro ya. Yang lain gue nanya, bro, musik hip hop itu gimana, R&B itu gimana bang? Begini loh nggak? Dia ngasih tahu nih musiknya nih yang bagus, yang kelas. Jujur, gue nggak tahu musik kelas sama nggak kelas itu gimana. Sama kalau gue musik itu tertarik dengan kenyamanan gue aja bang. Terus gue keluarin aja di stage panggung itu kan. Nyatu nggak nih sama gue? Oh ternyata feel gue nge-MC di genre ini tuh ternyata. Oh ngaruh ternyata ya. Ngaruh bang. Harus benar-benar cocok. Sekarang gini. Kalau misalkan di MC hip hop lah. MC jungle. Masuk nggak kira-kira? Nggak tahu lah gue. Gua sih ngelihat kalau maksud gue gitu itu kan bicara taste ya. Gua itu di kepala gue itu adalah seorang master of crowd itu. Ya kan? Pengetahuan musiknya perlu ya kan. Betul. Tapi ketika dia turun ke crowd, artinya dia sebenarnya dia udah tinggal lihat nih, oh DJ mainnya ini, mainnya begini gitu kan. Fungsi dia tuh memang benar-benar buat mengendalikan crowd ya kan. Betul. Sebenarnya dia nggak harus bicara gue nggak suka sama ini ya kan, gue nggak suka sama itu gitu. Jadi memang benar-benar lu mau main dengan genre, misalkan lu paling sebel sama breakbeat misalkan gitu ya. Ya lu harus profesional dong ya kan. Lu harus profesional ya, dengan mengendalikan crowd. Sama ya itu juga sih. Dari situ gue pernah belajar idealis gue sendiri. Wah ini DJ nih. Gue kan dalam hati ya ini mah sorry ya. DJ ini mainnya breakbeat Dutch. Malas lah gue. Cuma gue gak bisa bang idealis kayak gitu. Karena gue sadar loh. Gue ini siapa lo mau idealis gitu. Sedangkan gue masih lokal ibaratnya kan. Itu pun alhamdulillah dipakai orang ya. Alhamdulillah gak sih. Jadi gue di situ gue belajar. Gue harus menghargai semua apa yang orang main gitu. Nah sebenarnya kayak gitu. Jadi kan bukan ini kalau masalah kerjaan itu. Ini sepengalaman gue ya. Mau dia lokal, nasional atau internasional sebenarnya. Dia punya idealisme nih. Tapi begitu turun ke pekerjaan,
Ya kan itu dia tinggalkan semua duit, Wak, ya kan? Nah, Lu iya. diundang di skala yang gimana? Cuan sekarang Cuan lah kan. pasti Iya. kan. Nah, gue tuh mikirnya gini, gue harus menghargai semua lah. Kenapa ya? Iya. Menurut gue ya semua musik tergantung sama lah. Maksud gini, oh ya gue belajar breakbeat. Gue kayak bisa breakbeat, iya. Tapi ya cuannya gede loh di breakbeat. Gue belajar. Iya, belum sawerannya kan. Ya, gue belajar di musik R&B hip hop gue belajar. Di techno gue bisa belajar, alhamdulillah. Gue pokoknya ya gue semua genre gue belajar semua. Tapi lu nge-DJ bisa? Gak bisa lah. Bisa Bang, tapi dikit main breakbeat. Breakbeat mah pakai kaki aja mainnya. Bukan gue yang bilang. Gak tau gue. Iya Jadi lah, cemen itu. Iya betul. Emang, nah di situ gue belajar. Maksud gue ininya ya, maksud gue nggak ada tantangan gitu. Terus gue sempat belajar lah. Jadi lu tuh harus tahu dunia luar ya. Misalnya lu ke Jakarta, ke Bandung. Nah ini kembali lagi, gue bilang dia nggak pernah pelit Bang. Satu kan. Dulu tuh waktu pertama kali MC tuh sempat jalan 5 bulan, alhamdulillah lancar nih. Dia ngajak ke Bandung. Gue pikir nggak punya uang Bang, kata. Udah ikut aja kata dia. Biar lu tahu belajar. Ini lo MC-nya kayak gini harus gimana, gayanya, cara pembicaraan ngomong ke crowd, gitu. Diajak ke dia. Ya gue di situ belajar, diajak dia ke shelter, Soulbank Bandung, Sobar sih dulu ya. Diajak dia ngasih tahu, begini nggak caranya MC nggak? Jadi mau nggak mau lo harus begini katanya. Style harus diubah. Ya bener lah, ya, harus ini lah. Ya betul. Karena lo itu menunjang dia. Ya, karena patokan gue di entertainment, dia doang. Gue nggak tahu harus kemana pada waktu itu. Iya. Jadi sempat juga, ya gue dari situ mungkin iya juga ya, gue kan entertain nih. Ibarat gue di atas panggung lihat orang gitu Bang ya. Oh ya, gue pelan-pelan lah. Pertama ubah style, penampilan gue ubah style, lu putusin urat malu ya kan. Ya iyalah, gila lu. Ya harus gitu. Entertainer kan nggak bisa, lu harus punya peran di situ. Pedih juga Bang dulu tuh Bang. Wah. Dulu tuh pertama tuh grup Bang ya. Dari grup ya. Grup lain. Ya, yang kapan podcast Wallace kemarin, all dari grup lain. Gue dulu tuh fans lah ibarat. Dulu fansnya sama si Andre Pro gue Bang. Emang pada waktu itu Andre Pro kan residen di CS enggak ya? Enggak, lokal. Dulu. Tapi dia enggak sempat residen ya? Enggak. Dia enggak waktu zaman Acapa. Talent lokal aja ya? Acapa. Oke. Zaman Acapa. Nah, itu gua support kan. Akhirnya gua ada masuklah ke rombongan di orang ini. Ngobrol begini. Itu belum jadi MC tuh sebenarnya, masih ngongkrong. Itu ngerintis Signan banget tuh, ngerintis dia. Itu masih gua jadi agen tiket kalau nggak salah ya Bang. Penjual tiket serius gua Bang. Iyalah, emang penting itu. Gua pikir waktu gua pikiran tuh gini, bodo amat lah. Karena gua di situ bisa berubah Bang. Ya maaf ngomong kata Bang Olos lah, ibarat gini. Gua dulu ya nakal lah, ibarat ngegembel, berantem, narkoba, ibarat minum. Di sini lu dikasih tanggung jawab gitu ya. Nah, jadi bener-bener gue masuk dia itu diubah. Ya, dulu kan gue sering sih nongkrong pinggir jalan tuh, minum. Sama dia, nggak berubah. Lo kalau ketahuan minum pinggir jalan, gue sekat tadi. Lo narkoba, gue sekat tadi. Dari situ gue fokus dengan mimpi gue dulu. Udahlah kayak gitu-gitu kayaknya gue nggak ada habisnya. Gue bilang kan minum pinggir jalan. Sampai kapan? Iya. Nanti minum sedikit berantem dulu tuh kan. Iyalah, dulu kok gitu Bang. Rese ya enggak. Terus itu, habis itu gua itu gak pecah. Jadi grup gua tuh pecah tuh. Ikutlah Wallace Bang. Oh, waktu itu pecah kongsi ya. Ya. Ikut Wallace, jadi agen tiket, sempet jadi DJ. Oh, sempet lu nge-DJ. Nah, ini ada cerita konyol sama Wallace. Jadi dia pernah dulu sebe lah sama dia, istilah kesel lah ya. Apa sebe itu kan istilah kesel kan. Jadi kata Wallace, ini si Gair ini bawa si Jason kalau nggak salah. Belum jadi DJ udah di gue star dan itu agak aduh kalau Wallace ya gitu. Dia pusing, jadi tercipta lah konsepnya mixtape. Itu jadi mixtape DJ Ponga di Bigo nggak salah tuh ya, di Bigo. Pecah Bang, rame. Di situ orang nggak tahu itu DJ asli apa bukan. Taunya orang itu dia DJ ada. Iya, lu mixtape kan. Nah sambil DJ, gue sambil belajar MC. Jadi ada di Signan juga. Nah di atas gue lah si DJ Dimas. Sekarang dia di MC di Soulbank. Gue ngeliatin dia. Oh iya begini cara MC. Ngeliatin si MCDE Kepen.
Kevin kan dulu satu gitu kan? Iya. Kevin juga 6ix9ine dulu Iya, ya? 6ix9ine dulu. Oh, terus itu gue belajar, ngajarin dia juga. Sempet ngajarin juga nih, belajar. Main sama dia diajak pertama di ENYEK 2016 kalau nggak salah. 17 di ENYEK. MC Jong. Itu pertama kali gue MC bingung gue. Langsung dicampur sama band, drum. DJ sama drum gitu, Bang. Mati emak kata gue. Itu tapi gue yang penting gue di situ gue bilang gue pede dulu. Iya. Urusan ini enggak alhamdulillah. Duh, dari situ dari followers gue 1000. Kan lo sempet cek juga sih Bang perkembangan followers gue kan. Iya. Tung naik. Ya gitu struggle ya. Perjuangan naik situ sampai ini gue bahas lagi sampai berantem lah. Berantem sama siapa? Gue sebut EO Lampung. Oke. Lu ribut berantem. Iya. Gaer. Iya. Oke. Jadi tempat kita orang nih sempat hampir mau sikat juga Bang ya. Mau diambil orang lain. Cuma kita berjuang sih. Gue dulu sampai dihina. Mamang also. Mamang also. Aduh kata gue. Cuma gue banyak komentar tuh ya bully-bulian tuh. Banyak sih yang ngebully gue. Ini MC Wiwek. Si segala macam kan. Karena bisanya cuma ngomong wiwek, jadi MC Wiwek. Wiwek. Kan lebih barengan kan, sambut-sambutan gitu ya. Itu aja. Kata gue ada orang ini boleh juga nih. Boleh. Tapi dapet celahnya. Tapi di situ kok bukannya malah gue marah, tapi gue malah senang di situ. Jadi omongan. Enggak. Kamu orang ngomongin gue nggak masalah. Yang penting gue terkenal. Bodoh amat, terserah gue bilang kan. Iya gue bilang. Jadi gue terserah lah lo mau ngomong terserah. Jadi gue di situ belajar lagi. Gue sampai sekarang pun masih belajar Bang. Dari kayak. Tapi ya kuncinya entertain memang harus cuek bro. Iya. Harus cuek. Abain aja. Sempat dia di berantem mau disamperin orang dia nyek itu. Kita orang bodo amat. Kalau gue mah udah sering dia. Ya gua itu dibully-bully sampai gebuk-gebukan pernah gak sih? Pernah. Serius? Nanti itu. Pernah. Wah pokoknya itu udah ini Bang, gua capek lah. Pernah. Yang maksud gua tuh gini loh. Ya kayak gua sih ngomongnya. Kamu orang ya benci lah, gair lah, benci enggak apa-apa. Tapi ya jangan karena gair semua lo benci. Iya. Ya kayak anak-anak itu enggak salah lah ibaratnya Bang. Ya kalau menurut gue sih kayak gair kan sebenarnya dia kan nyari duit gitu loh, nyari duit kan. Ya, enggak masalahnya gini bro, dulu itu kan lahan main tuh kan dikit. Betul. Nah itu salah satunya. Itu aja. Ketika anak Signan ada potensi yang bagus, bakatnya lah. Tapi ya memasuk situ siapa Signan, gair, udah sekat. Dah. Termasuk gue orangnya begitu Bang, gue digituin orang. Kalau sekarang kan udah mulai rame. Kan? Udah mulai tempat udah mulai banyak rame. Ya. Jadi gap ributnya kan udah mulai turun. Sebenarnya kalau gue lihat sih gitu. Nah, cuman masalahnya kan ada kekesalan masa lalu yang belum lupa. Nah, maksud gue tuh gitu loh Bang. Maksud gue ini gini. Lo mau benci gair, lo mau ngapain gair, itu hak kamu orang gitu. Lagian pula apa sih ngeliat dari dia? Gue tanya. Ya kalau masalah itu urusan kamu orang gitu. Ya mau gimana pun dia ketemu gua. Mau ya gua pasti ngebela lah Bang. Mau gimana pun label gua dong. Rumah gua sendiri. Siapapun yang hina ya pasti gua marah lah. Gitu kan. Jadi ya sempat kan udah itu gua di Golden di atas. Itu zaman WM Geto. Ya gua pernah musuhan sama dia jujur. Gua musuhan sama dia. Sampai dia gua sempat dibuang dia. Udah kenapa dia ngeselin banget ya waktu itu ya? Karena gue di atas. Di atas, gue di bawah. Jadi kamu tidur Bang. Maksudnya di atas di bawah maksudnya? Golden. Oh iya maksudnya. Iya. Oh gitu. Jadi pada waktu itu Golden tuh sepi. Iya. Pengkhianat dia. Gue masuk lah. Dia duplikat konsep gue. Nah. Oh gitu. Salah satunya. Kesel banget. Lu jadi intinya Akbar. Sebenarnya bukan duplikat, dia jalanin konsep lu sebenarnya. Sama Akbar. Iya, gue juga kesel sih kalau kayak gitu. Jadi gue sama Akbar. Akbar sering main juga sih. Iya, Akbar. Ini enggak ada Golden aja. Ah, serius loh kata gue. Iya kata. Itu masih dianya kan. Golden menurut gue klub besar Bang. Iya. Gue pengen tua kan. Gue agak insecure lah. Cuma gue coba. Oke, gue nge-MC gitu. Manajemen situ suka sama gue. Nah tiba-tiba dikasih kepercayaan gue dong sama konsep segala macam. Sama si Akbar berdua jalan gue. Alhamdulillah jalan IO tuh.
Itu jalan-jalan alhamdulillah rame. Oh, lu pengkhianat berarti bener. Jadi gua ngebangun tuh. Lu ala-ala mau bikin. Jadi apa hati lu juga kotor waktu itu Enggak, ya Bang. Lu pengen nyari cuan sendiri, lu ninggalin kawan-kawan lu. Salah. Potong dulu nih ya. Garis dulu, ini gua garis nih. Ya iya loh, itu yang dia rasain loh. Gue juga ngerasanya kayak gitu nggak. Gue ngerasanya kayak gitu. Enggak, pada waktu itu gue emang nyolong konsep dia, tapi nggak semuanya. Kan ngaku kan dia. Iya, tapi nggak semuanya, Bang. Tetap ada pembelaan. Iya. Terus. Jadi ya, gue sempet lah kayak konsep kampus night segala macem. Ya oke, kampus night memang pertama dia yang bawa ya. Ya di Lampung gua pasti. Iya kan? Cuma kan kampus night seluruh Indonesia. Iya. Gak masalah dong. Gue coba. Tapi lu kan taunya dari dia. Iya. Cuma kan beda Bang Cendro. Tapi sebelumnya jalannya udah Gair udah jalan duluan. Udah. Ya. Oke. Tapi kan gue bakal balik beda lagi. Kan dia sempat bilang sama gue, tiap klub ada takarannya masing-masing. Gue coba ilmu dia ini. Ada takaran masing-masing. Kalau takarannya gue lebihin gimana nih? Bisa nggak? Ternyata bisa. Ntar dia breakbeat, gue isi semua R&B hip hop. Jadi di Golden tuh gue isi R&B hip hop segala macam. Di situ pun gue merasa goblok ya. Ketika gue udah bangun, dep langsung jatuh. Gue ada perselisihan sama manajemen, gue keluar. Alhamdulillah, manajemen juga keluar juga, diambil sama orang lain. Iya, karena lu nggak ada yang, lu itu kayak gini loh yang gue lihat nggak. Waktu itu ada apa menggebu-gebu juga nih, gue bisa jalan sendiri itu. Karena awalnya memang apa sih namanya, mungkin lu udah ngerasa lu jenuh gitu kan, ada yang lu ngerasa lu stuck sebenarnya gitu. Gue mau bergerak yang lebih ini. Cuman cara lu memang salah waktu itu. Cara lu salah. Begitu lu jalan, yang lu pikirin tuh cuman duit kan, nyari cuan nih. Nyari cuan. Sama waktu kan kembali Golden sama klub besar juga loh Bang. Iya, paham gua. Kalau kayak tempat itu kan sebenarnya dia tuh kan terima ide lah bahasanya gitu. Kalau ada ide baru, dia kan punya potensi laku dong gitu kan. F&B dia laris gitu loh. Oh, ada ide ini nih. Oh, berarti bisa ngundang pengunjung nih. Ide ini bisa ngundang nih. Nah, kesalahan waktu itu menurut gua sih. Nah, apa yang dikhawatirin temen-temen nih, begitu lo ada masalah, lu nggak bisa nyelesain. Kalau mereka bisa, karena mereka biasa berhadapan sama masalah. Iya, udah capek deh masalah. Nah, kalau mereka baru mulai, ini ketemu satu masalah aja bubar. Pasti. Itu betul. Iya kan, kayak gitu. Kalau kayak Wallace, Gaer, misalkan Dodi, mereka udah dihantam banyak masalah dari dulu tuh, jedang. Lu tahu bro, klub apa keras. Jadi yang harus dipahamin permainannya memang keras kan, nyari duitnya memang gitu. Nyari duitnya memang apa ya, sikut-sikutan bahasanya gitu. Nah, kan memang cuman kan yang kita mau obrolin bahas di sini gimana caranya nih apa ngeguyup gitu loh. Karena kan kita pasti ketemu-temu juga. Sudah kayak di Lampung nih. Lo ujung-ujungnya main kita ke Ramayana, ketemu pula, nanti main Center Point ketemu lagi. Lo mau musuhan sampai kapan? Ya gitu. Itu. Tadi pas itu gue keenyek lagi tuh. Booming lagi keenyek. Sebenarnya kalau bersatu, bro, gede banget, bro. Serius aja. Karena yang gue lihat ini kan bahaya semua nih talent-talentnya. Punya potensi masing-masing. Punya potensi semua loh. Lo, Bang Indra Wallace gitu kan. Panda, Bayu, Rian udah pensi. Terus itu ada yang paling baru aja, yang paling muda tuh ada Kevin kan, Kevin Adam tuh. Itu kalau saling rangkul bikin sesuatu yang besar, gua rasa gede banget tuh, bro. Jadi keenyek lagi Bang ya. Keenyek lagi tuh booming lagi keenyek Bang. Ribut dia. Oh, lo balikan lagi? Ya, dia ribut. Ribut masalah Aukarin nggak salah ya. Aukarin. Pisit kandang ayam. Cepet ribut juga ya. Ya cepet. Segala macam udah. Sekarang ya mau ada masalah, mau ada apa-apa, kita orang tetap jalan sama-sama, ngadepin gitu sama-sama. Ya waktu itu gue ributnya sama Geo. Oh, lo sama Geo ribut. Geo waktu itu bawa Aukarin ke center stage. Nah,
si owner Knicks itu mau Awkarin visit juga di Knicks. Gimana gue cuman anak buah kan, ya oke aja. Si owner bayarin tuh Awkarin minta berapa, yang penting dia visit dulu ke Knicks, visit dulu. Si Geo-nya apa ya, mutung lebarnya. Karena yang bawa Geo. Iya. Karena mau ada fans gitu loh, Bang. Ya Geo kan nggak tahu, kan bukan duit gua, taunya gua. Iya. Ya gua kan cuma kerja di situ. Ya udah. Lu langsung hubungin Awkarin? Langsung. Karena gue yang disuruh. Coba lu hubungin Awkarin, langsung gue hubungin manajemennya. Deal harga langsung dibayar langsung. Bukan gua, bukan uang gua. Oh, mau visit. Iya. Tapi Geo taunya lu. Taunya gua. Ya iyalah pasti lu yang disalahin, Bro. Ya kan, masalahnya kan gini, yang bawa Awkarin ke sini dengan segenap ridersnya itu kan Geo gitu loh. Tiba-tiba dipotong Kompas gitu kan. Ya Geo wajar juga, lagi bisnis tuh. Geo khawatir kan, nanti gue mau prestis, ya kan, mau prestis, mau eksklusif, mau rame lah intinya. Karena gitu pada kan. waktu itu si Geo tuh ngadain konsep mau meet bareng, apa sih namanya? Meet and greet. Ya meet and greet gitu, nah. Meet bareng. Itu. Nah mau meet and greet itu, nah tiba-tiba Gaer Awkarin itu ngundang kayaknya visit. Ya mungkin situlah tantangannya Bang, apa ini ya. Yang ngerasa diduluin gitu. Iya, kalau sebenarnya kalau secara bisnisnya sih ya nggak ada masalah gitu. Oh, lo tahu di sini terus manajemennya Awkarin tahu juga ya nggak apa-apa lah, namanya nyari duit kerja bareng. Selagi manajemennya ngebolehin dan setuju ya udah. Gue tahu salahnya di mana. Lu nggak ngobrol sama Geo ya? Ya nggak bisa ngobrol. Kita orang ini loh, Bang. Kenapa lu bisa ngobrol sama Geo? Oh, lu musuhan juga sama Geo? Bukan sama Geo ya. Waktu itu mungkin 10 lawan 1 di Lampung. Gue sendirian. Oh, iya. 10 lawan 1. Semua itu gimana caranya balikin gua ke Metro. Oh, nyingkirin balik lo. kandang. Nggak usah lo di sini lah, ngerusuh. Apa sih masalah mereka sama lu nih? Gak tahu, katanya attitude yang mana? Attitude yang mana gitu loh. Lo gue nggak pernah nipu, nggak pernah ngerugiin orang gue. Kalau gue nipu mereka, apa berbuat kriminal, oke, nggak apa-apa. Ya attitude yang mana? Lu tuh ancaman buat mereka. Mungkin. Ya kadang kita nggak bisa nakar itu kecil. Kadang yang kecil itu. ini poinnya di sini, lu gua ajak ngobrol di sini tuh kayak gitu sebenarnya. Lu kan kontroversi banget nih. Maksudnya, gua denger lu cerita lu tentang apa namanya? Gaer mah. Nggak gitu kan. Gaer gini. Kayaknya kok yang nyampe ke kuping gue nih, lu ini kayaknya jelek banget gitu loh. Kita kan pernah ngobrol bro, ya ketemu ngobrol asik santai. Gue bilang ini masalahnya di mana sih Gaer ini? Apa jangan-jangan Gaer ini kalau ketemu sama gue mukanya dua ini jangan-jangan ya kan, dia so asik tapi aslinya nggak apa yang aslinya yang diomongin. Tapi memang gue bilang gue tuh nggak pernah ada masalah loh sama Gaer, gue bilang kan. Iya. Gue nggak pernah ada masalah. Sebenarnya yang punya masalah satu ini ngerembet, ngajak. Satu ini siapa? Ya adalah. Itu gue bilang tadi. Siapa? Bukan, maksudnya gini loh. Lu kalau nggak benci, ya benci dia doang. Iya gitu maksudnya. Jangan untuk nyuruh orang lain juga. Ini abu-abu ini nggak jelas ini. Nggak maksud Satu ini lu pernah punya masalah yang gede sama siapa? Rajib? Enggak. Bukan. Sama siapa? Waktu itu. Enggak, ini maksudnya kita bahas. Habis itu clear kan udah sampai bener-bener pecah lah pokoknya waktu itu ya. Sampai apa Instagram gue tuh dihack, bener-bener dihack. Sampai dihack. Bener-bener dihack. Pokoknya sampai apa Instagram gue diganti foto monyet lebarnya. Yeah. Diganti foto monyet, diganti nama kan sama mereka. Ya gue tahu orangnya. Waktu itu sama dulu ya. Waktu itu sama anak-anak labs. Oh. Ya pokoknya gara-gara lu masuk lu praduga lu ke arah situ gitu ya, praduga lu ya. Ya bukan praduga sih, memang bener-bener karena mereka nge-pub ini lo gua yang nge-hack kayak gitu sampai ngejekin gua pakai IG gua. Oh, gitu. Ya. Mereka malah ngakuin kalau itu mereka. Ngakuin, cuman itu dulu itu masalah udah selesai. Iya. Sekarang udah jadi sahabat. Sekarang udah temenan. Kita udah
Kita Say udah hello lah. pokoknya udah saling ngakuin kesalahan. Kesalahannya apa, kita udah clear. Itulah Signan. Clear. Lo sama Indra awalnya musuhan. Musuhan. Terus sama Dodi lo ada masalah? Nggak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada. Sama Rajib? Sama Rajib sebenarnya nggak ada masalah gue. Nggak ada masalah sama Rajib. Rajib tuh senior lah, kakak kelas. Kalau di sekolahan dia kakak kelas gue. Cuman anak-anaknya yang apa ya? Ya itu tadi salah satu yang ngotak-ngatik IG gue itu. Jadi sebenarnya gini, gue udah paham nih. Lu itu di underestimate sebenarnya gitu. Maksudnya lu di Gair nih anak metro atau apa sih? Betul. Gitu ya. Gitu. Menurut gue sih gitu nih. Awalnya karena lu dilihat lu anak metro, anak anak kabupaten lah istilahnya. Metro juga kota Madia kali. Iya. Metro juga kota sebenarnya. Kota Madia di Lampung ini kan ada 2, Bandar Lampung, Metro. Ya cuman memang dia karena dia jauh gitu loh dari Bandar Lampung. Lu kayaknya anak desa lah istilahnya anak lu itu. Desa ya, memang benar gue diomongin di kampung anak desa. Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi gue tunjukin pakai prestasi, pakai karya. Yang mereka nggak bisa gitu. Lu juara 1 Jehan, lu tuh prestasi lu lumayan banyak mungkin karena faktor itu lu dianggap ancaman. Ya salah satunya sih mungkin ya. Enggak, makanya gini loh, maksud gua persaingan DJ ini lebih ketat daripada musisi band, ya anak musik band. Itu menurut gua karena anak musik band itu dia begitu kelar belajar dan lain-lain, dia masuk ke fase berjuang gitu ya, berjuang di karya, berjuang sama-sama gitu, ngumpulin temen. Nah, kenapa lebih keras DJ? Karena DJ ini begitu lulus dari belajar dan lain-lain, otaknya langsung berpikir cari duit. Nah, makanya gapnya keras gitu loh. Jadi lo ngerasa, woi lahan gue diambil nih. Artinya duit gue bakal hilang nih. Biasanya gue dapat 200.000, ini bisa gocap nih malam ini gue, misalkan gitu kan. Dapat 10 juta malam ini gara-gara si ini gue bisa cuman 2 juta rugi gue. Ya, pokoknya saingan lah, jangan sampai gue kehilangan panggung lah. Iya. Gitu. Ya kalau sama Rajib sih gue nggak ada masalah. Tapi lu pernah ribut sama Rajib? Ya waktu itu sih pernah. Pernah. Cuma gue ributnya tuh sebenarnya bukan sama Rajibnya sebenarnya. Waktu itu sih salah paham sih mungkin ya. Waktu itu sih pecahnya mungkin gara-gara masalah Southbank. Jadi Southbank waktu itu Southbank sepengetahuan gua dulu sebelum kami itu Pulau Pasir Foundation dulu yang diterima di Southbank. Cuman gua nggak tahu masalahnya apa dan nggak pengen tahu sih ya, nggak maksud tahu. Mereka nggak jadi lah, intinya nggak jadi, di cancel. Geng Rajib nggak jadi di situ. Akhirnya dipanggil lah gua sama tempat gua. Nah, di situ dites gua. Dites, gua duluan dites. Setelah itu bangsawan. Waktu itu dicari cuma 2. Jadi cuma 2 orang. Presiden cuma 2 orang. Gua sama bangsawan dites. Udah, gua lulus. Lulus. Nego. Menurut gua nggak cocok. Akhirnya gue tawarin ke owner, gimana kok kalau adik saya aja. Ya udah adik kamu panggil. Si Euro, adik gue si Euro tes. Langsung diterima juga. Nah, terima juga. Dah. Situ memanas dong, meledak. Si kubunya Pulau Pasir Foundation itu buat status apa ya, intinya tuh ini Lampung gimana? Ini Lampung loh. Kan kalau Southbank kan ownernya kan ada 3, Lampung 1, Lampung 2, Bandung. Kan pusatnya di Bandung kan. Saya intinya ini Lampung loh. Saya ngasih tahu. Pokoknya maksudnya terus buat status lagi apa ya? Intinya tuh mereka nggak butuh duit. Nggak butuh duit. Gue ini kita orang ini nggak butuh duit gitu. Nah, gue nggak tahu itu untuk siapa, untuk si owner atau untuk gua. Ya gua waduh kok kayak gini kata gua. Ya udahlah, gua buat status di story Instagram. Intinya emang sih munafik kalau nggak butuh duit.
Terus kalau mau makan bayarnya pakai apa gitu. Pakai daun. Nah, pakai daun. Nah, gitu. Nah, dari situlah perpecahan itu. Dari situ handphone gue tuh banyak banget yang nelpon. Banyak banget yang nelpon. Karena status itu dihubungkan. Iya, dihubungkan. Nah, itu gue disuruh ke Kio. Kio. Gue nggak mau. Ketemuan aja di tengah-tengah, kata gue. Di playoper kayak Pak Homan. Nah, si Bangsawan udah di sana duluan. Ini Bangsawan ini nggak bakal pulang nih. Kalau belum gue kesono ngejemput dia. Jadi intinya dia ditahan. Ya pokoknya belum boleh pulang dulu gitu loh. Ya udahlah gue kesana lah. Gue kesana sama Yoro. 2 sama pacar gue. Udah. Sono ngobrol, ditanya sama Rajib kan. Tanya sama Rajib gini, apa ini? Udah. Gue ngeyel juga. Rajib langsung ngobrol. Iya, gue ngeyel juga. Agak orang ini ngeyel mungkin ya. Si Rajib kesel kan. Rajib kesel ngelempar botol aqua. Gue juga kaget lah. Gue kaget. Dia udah sedikit emosi kan. Diredam sama teman-temannya. Ada saling jelasin kan gimana. Dia jelasin itu tuh status bukan buat lo. Ya gue tahu. Tapi gue juga ngerasa gimana sih kesindir. Cuman setelah gue tahu itu, berarti bukan untuk gue gitu loh. Ya gue juga minta maaf. Gue minta maaf sama postingan gue itu. Udah akhirnya gue ngobrol. Lo ada masalah apa lagi sama gue? Gak, Rajib bilang. Terus gue bilang, gue pengen ngobrol 4 mata sama lo. Ya udah akhirnya kita ngobrol. Gue keluarin unek-unek gue selama ini. Selama gue belajar di sana, gue curhat lah pokoknya. Gue curhat. Karena gue jarang ngobrol sama Rajib. Jarang banget. Jarang ngobrol. Gue keluarin unek-unek gue. Ya udah, dia udah ngerti. Kita sepakat, udah masalah ini kita clear sampai di sini. Dan mulai sekarang kita udah meminimalisir itu. Iya, lu, gua. Pokoknya jangan ada lagi yang gores lah intinya. Dan masalah itu clear, selesai. Iya, nah itu maksud gua, maksud gua tuh kalau seandainya nih leader-leadernya manajemen nih ngumpul bareng, duduk bareng, ngopi bareng ya, ngerokok bareng nih. Gua rasa itu nggak bakal lah clear lah pasti. Gua tuh kayak sama Rian ya. Gua tuh ngeband sama Rian tuh tahun 2004 loh. 2004 gue ngeband sama Rian. Dan Rian tuh udah nge-DJ. Satu-satunya DJ yang gua tahu ya maksudnya. Dan yang paling eksis tuh dia. Gue dulu pernah bikin band dulu lagi-lagilanya Linkin Park gitu kan. Rage Against the Machine dulu itu kan gitu kan, ada band-band populer lah. Nah itu DJ. Itu Rian nge-DJ tuh. Gue bikin project DJ band lah sama dia kan. Band ada DJ-nya. Dan keren dulu itu. Nah disitulah gue kenal sama dia kan. Rian, lu, Wallace, Rajib. Siapa lagi nih yang yang Dodi, Panda, Bayu itu kalau duduk bareng itu gua rasa sih ini anak-anak nih pada ngelihat lah ya kan. Yang senior yang ketua-ketuanya aja akur-akur aja bro ya kan, ngapain sih kita harus ribut-ribut. Itu maksud gua. Nah ngebimbing juga ini ada beban lu juga masalahnya kan tadi lu sebut lu punya 20 anak-anak nih ya kan. Betul. Lu kalau merasa jangan lu yang tersinggung deh ya kan, lu disakitin orang aja mereka pasti ngerasa sakit juga kan, satu badan. Kata Ponga tadi kan dia kalau bisa gua pasti ngebela gair lah bang ya kan, karena rumah gua. Nah gitu maksud gua. Ya sama juga gua juga nggak bisa nyalahin misalkan ada di kubunya Rajib, kubunya Wallace. Wajar aja lu samperin Gilang sama Agung gitu. Karena mungkin ngerasa dia nyinggung atas iya, lu nyinggung Bang Indra gitu kan. Nah, mereka ini kan ikut Bang Indra kerjanya benar-benar nyari duit, bro. Balik lagi kan itu kan. Oh, ini nafkah gua juga misalkan gitu kan. Nah, ada baiknya kalau menurut gua sih duduk bareng lah, ya kan. Kalau bisa. Kalau bisa sih ya kan. Enggak, gua rasa bisa lah. Ribut-ribut apa kayak gimana. Misalnya gua tuh kayak gini loh. Kalau gua ini tipikal orangnya kalau udah ada trouble gitu. Ya udah gua cari nih yang siapa yang bisa nengahin, yang mediasiin, yang tua, yang paling disegenin, duduk bareng, yang paling bijaksana lah untuk memediasiin ini. Karena
itu tadi gue nggak mau ada keributan, ya kan. Kita cari gimana caranya kita cari duit bareng-bareng sama-sama, ya kan. Lu gua nggak ada masalah lah sama itu. Tapi kita kerja bareng gitu loh. Maksudnya cari lahan yang beda nggak ada masalah. Tapi mereka bisa ngargain kita bisa ngargain mereka. Itu sih sebenarnya poinnya menurut gue gitu sih ya kan. Ada itu maksud gue itu ada tanggung jawab lu juga. Betul. Lu jangan cuek juga bro. Lu memang harus coba showan lagi, ngobrol lagi. Gua rasa sih orang-orang yang lebih tua dari lu kayak Bang Indra nih ya. Bang Indra udah berubah loh menurut gua ya. Dia lebih walaupun mulutnya kayak gitu ya, walaupun dia ini cerewet gitu kan, kasar, tapi dia sekarang lebih wise lah bahasanya gitu. Lebih bijak lah. Dia lebih sebelum ngapain dia lebih mikir dulu kan. Gitu kalau bro percuma tua kalau nggak bijak istilahnya kan. Lu pengalaman lu kemana aja selama ini? Kalau misalkan lu pengalaman lu nggak ada kira-kira nggak ada gunanya, ya berarti lu bocah aja dari dulu sampai sekarang. Nah pengalaman itu yang dibagi. Nah lu juga gitu kan. Nanti saat ketemu Bang Indra, lu ngargain orang yang lebih tua. Nah itu yang gue maksud. Gue yakin pasti gede. Gede lah. Yang gue bilang saling menghargai. Apapun itu. Dan buat tempat-tempat yang kita sebut-sebut tadi itu sebenarnya ada baiknya juga, itu jadi mediatornya juga sebenarnya gitu kan. Mereka kan sebenarnya pengen ya karena pengen tempatnya rame, ya mereka nggak peduli sih sebetulnya. Tapi kan karena kita di lokal ada baiknya sih dudukin bareng gitu kan, dijelasin bareng. Oh, kita gini nongol. Jadi kalau memang misalkan mau main di sini ya harus punya prestasi misalkan. Nah, kualifikasinya harus jelas. Gitu. Bener kan? Betul. Nah, jadi kan nggak ada omongan itu juga. Jadi omongan itu antara manajer, tempat, ngobrol nih sama leader-leadernya nih. Gue butuh yang gini. Nah, anak-anak nggak tahu bro, yang dibutuhin itu apa. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kayak di Jakarta tuh, itu kayak udah ngeluarin selebaran kayak udah misalkan apa audisi bentuk kayak gitu kan. Jadi orang tuh, wih, gitu. Jadi sama-sama berlomba-lomba nih siapapun yang menang akhirnya dia diakui gitu. Betul. Ini masalahnya nggak dapet pengakuan. Gair 10 lawan 1. Berarti yang 9 berarti ya? 10 lawan 1 11 dong. 11. Ya kan? Berarti lu ini nggak dapet pengakuan dari 10 itu. Tapi ya pada untungnya, alhamdulillahnya dia masih mau denger kayak gua yang aja gitu loh. Nah iya itulah fungsinya. Gua bilang, udah bang, dorang menyerang lo. Udah biar jangan teguh. Udah biar jangan teguh. Maksud gua jangan ikut panas juga. Kenapa? Nggak beda jauh dong lo sama dorang. Iya. Jadi titiknya di mana kelarnya? Udah biarin aja teguh. Mungkin dia orang yang dulu tuh Paleng nyamperin dia ketemu langsung berantem. Maksudnya gue udah capek gue bilang. Itulah. Nggak kelar-kelar. Nggak akan kelar-kelar. Kelar-kelar. Jadi yang paling menurut gua ya, yang paling bener itu ya duduk bareng, santai. Anak-anak nih, anak-anak 6ix9ine itu ngelihat lu duduk bareng sama Rajib, duduk bareng sama mereka juga akhirnya kan segan gitu loh. Betul. Rajib juga gitu kan, anak-anaknya ngeliat, wih, Rajib ngargain Gaer banget nih. Nah, jadi kalau seandainya kita nih ngeremehin Gaer, kena marah kita sama Rajib. Gitu, nggak boleh dong kayak gitu. Orang Rajib aja begini. Nah gitu juga sama anak-anak lu kan. Wah Gaer ini banget nih. Sama Bang Indra, sama ini. Berarti kita harus gini nih. Gitu. Nah artinya bisa saling nopang. Bro, kita ini makhluk sosial. Someday nanti lu perlu juga sama Rajib. Lu pasti ada perlu juga sama Wallace. Pasti. Iya kan? Atau lu perlu sama anak-anaknya nih. Kayak kasus dia ini nih yang lu anggap pengkhianat misalkan. Awalnya ya pas dulu ya, yang dulu. Misalkan si anak-anak mau bikin sesama anak-anak main mau juga ya kan, mau jadi ketua juga ya kan. Betul lah. Yang ketua-ketua kaget kan. Lu ini tahu apa? Ya kan lu tahu apa sama dunia kayak gini gitu. Kalau gue bisa nyelesain masalah, lu bisa nggak nyelesain masalah? Gitu kan. Tapi juga ada hambatan juga sih. Ya kalau lokal insya Allah bisa nyatu. Kadang tempatnya yang nggak bisa menyatukannya. Ya betul tadi harus ada tempat gitu kan. Cuma ada kayak ada klub lah ibarat. Iya maksud gue itu tadi. Ada. Jadi kayak
tempat-tempat yang sudah ada sekarang ya kan, itu maunya itu bagusnya nih menurut gua sih kayak misalkan dia butuh tenaga DJ, artinya dia langsung aja open audisi. Betul. Ya kan? Karena dulu bang, dulu ya, gue pernah hampir menyatuin dia. Itu gue berusaha tuh, dia di CS lah, kita set lah, tanpa kali gemes CS. Gue ibarat nggak ada kawan. Mereka benci sama gue karena di belakang gue doi Gayer. Oh nggak masalah. Di situ gue tetap berjuang, ibarat gue menunjukin loh bahwa Gayer tuh nggak kayak gitu loh orangnya. Kalau kamu orang belum nongkrongan, belum paham, mending jangan nilai orang dulu, betul nggak sih bang? Terus Gayer juga gue sounding sama gue bilang, bang cobalah ajak mereka main ke Knicks, biar kita tuh saling tukar gitu kan. Kalau gue mantau waktu pas zaman kalian di Knicks itu, gue mantau karena gue liat Instagram. Nah kan. gue bilang lu main lah tuh kayak si Andre, Kak B, Bang Oke, gue bilang lu ajak main lah kata gue. Termasuk Marco pun ajak main kata gue. Cuma emang dasarnya akunya itu loh. Angkuhnya gitu. Akunya tuh. Nah, jadi ya yang tua-tua lah bro. Yang jadi tua-tua lu tinggal lu telepon aja bang, nongkrong bang gitu. Kayak gue sama Bang Indra nih, ya contohnya ya, Bang Indra kan lebih tua dari gue gitu kan. Ya gue ngargain banget gitu loh. Sampai detik ini gue kalau ngajak Bang Indra itu bang, ya tadi kan lu lihat kan, bro, lu lagi ngapain ya kan? Wow, abis ini ya, lagi bahagia kah ya kan? Kalau ngajak Bang Indra gitu kan, waktu pas gue undang ke sini kan gitu, bang, ada waktu nggak kita ngobrol-ngobrol bang yuk gitu kan? Kopi gratis nggak nih kata dia? Oh gratis dong, ya kan? Boleh dong, nah gitu. Maksudnya artinya caranya gitu, sebenarnya caranya kita yang lebih tua sih R gitu. Mudah-mudahan sih bisa diperbaikin R semuanya. Lu inget R, ini pandemi ini jangan jadi momok kita untuk menambah sekat-sekat itu. Kita sama-sama susah bro. Iya betul. Ya kan, ada baiknya nih momen kayak gini nih harusnya nyatuin kita semua, hingganya nanti pada saat kita dikasih kesempatan untuk bikin sesuatu, harusnya sih udah kompak gitu dan makin rame. Soalnya kalau kayak clubbers, kuncinya gitu. Gue nih ya anak band, yang nontonin gue itu teman-teman gue sendiri, serius. Teman-teman gue sendiri. Kenapa gue sayang banget sama teman-teman gue? Karena gue berharap paling nggak kalau orang lain nggak nonton, kalian nonton lah gitu kan. Karena kehadiran kalian, tepuk tangan kalian itu udah jadi obat senengnya gua gitu. Walaupun emang nggak dibayar atau kayak gimana ya, adanya kalian tuh udah ngibur gua lah gitu. Dan itu kita ngebiasain itu tuh dulu. Jadi dulu ada BAG, Jenderal nonton BAG. Gitu. Pada Jenderal manggung BAG nonton ya kan, ini nonton semua tuh teman-teman tuh. Eugene, UNP, Udara, Selonska tuh pada nontonin kita. Nggak ada yang nonton. Nah lama-kelamaan tuh orang-orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonton rame, lama-lama nyebar tuh. Jadi yang suka sama Jenderal jadi nonton BAG juga, yang suka sama BAG jadi nonton Jenderal juga gitu bro sebenarnya. Jadi yang gua harapin nanti yang seneng sama Gaer perform itu jadi nonton Bang Wallace juga, yang seneng sama Bang Wallace jadi nonton Gaer juga, yang seneng sama Gaer dan Bang Wallace jadi nonton Rajib, yang seneng sama Rajib jadi gitu sebenarnya. Saya dukung lah. Gitu. Jadi tos-tosan aja, akhirnya kondusif tuh. Lu inget saat lu bikin event, kita nggak bisa berharap dari security juga bro. Temen-temen harus bisa sama-sama jaga. Kita mau event kita lancar kan? Gitu. Sampai akhirnya semuanya jadi sahabat kan. Gede bro, gue yakin banget. Ya. Tapi apa? Gimana? Sebenarnya gini juga sih bang. Ini gue maaf ini bang, motong ya. Jadi kita sebagai manusia juga kan sadar dan kesalahan diri sendiri juga sih. Kenapa orang bisa benci sama kita? Manusia kan nggak sempurna sih bang. Enggak sih, kalau gue dari hasil obrolan gue sama Gaer, sama lu nggak hari ini gitu, itu matahin teori kalau seandainya gue yang di kepala gue kan Gaer kontroversi banget orangnya gitu. Gaer tadi udah jelasin salah gue gitu kan. Betul. Kan kita kerja ya kan, kita ini gitu, gue juga
nggak berkriminal gitu Iya, kan. ya, itu Gue nggak selalu berkriminal. Iya. Jadi gue nih bukan ancaman sebetulnya. Nah, setelah pembicaraan ini, gue jadi paham gitu kan. Jadi paham lu memang di underestimate. Jadi ya kalau seandainya teman-teman punya gengsi untuk nyamperin lo gitu, ya nggak ada salahnya juga lo Kesana. yang showan gitu. Karena tadi kan kita udah ngobrol, lu kenal sama Bang Indra, lu kenal Rajib, lu kenal teman-teman semua lah gitu kan. Betul. Biar adik-adik atau anak-anak kita ini yang di manajemen juga jadi ngeliat gitu loh. Itu sih. Yang lu pengenin tuh kayak gimana sebenarnya nih? Kita ngomong terakhir deh sebelum nutup podcast kita nih. Harapan lu atau kepengenan lu ini kayak gimana sebenarnya? Ya kalau pengennya gue sih ya nggak ada blok-blokan, kotak-kotakan gitu, nggak ada kan. Ya pengennya sih itu. Cuman kalau untuk harapan untuk DJ-DJ yang baru-baru yang sekarang sih, kalau bisa sih ya apa ya, bawa nama Lampung ini ke nasional, kalau nggak ke internasional lah. Contohnya kayak Kevin lah, Kevin kan udah ke internasional tuh. Gue sih maunya begitu, jadi punya prestasi, bukan cuma ngomong doang gitu. Kita tunjukin nih prestasi kita, bawa nama Lampung ke nasional, internasional gitu. Maunya gue sih kayak gitu. Ya gue sih selama ini selalu jadi motor untuk itu. Ayo, yang belajar sama gue wajib ikut kompetisi. Mau lo kalah, mau lo menang, ikut aja dulu. Kalau menang itu biasa. Iya, karena itu ilmu. Itu ilmu. Pengalaman sih. Ya gue 2016, 2017, 18. Nah, 18 gue berhenti. Jadi kompetisi gue berhenti. Itu terus aja. Ketemu Kevin tuh 2 kali di Lampung. Waktu itu dia juara 3, gue juara 2. Juara satunya sih orang Jakarta. Nah, udah ketemu Kevin lagi 2018. Kevin juara 1. Dia finalis Bali. Gue finalis Lampung karena juara 1 di Lampung gitu. Kita masuk waktu kualifikasi karena cuma diambil 6. Waktu itu Kevin nomor 2. Nomor 1-nya orang Kalimantan gitu. Sulawesi apa Kalimantan gitu, Flame. Nomor 3-nya orang Jogja. Nomor 4-nya gua. Nomor 5-nya Kalimantan. Nomor 6-nya orang Riau. Begitu. Setelah kualifikasi selesai, final si Kevin yang jadi juara 3 nasional dan dia langsung ikut ke internasional, juara 1 di Malaysia. Wah, banggain nama Lampung. Iya, itu. Prestasi banget Lampung. Keren. Itu baru keren. Nah, harapan lu tuh kayak gitu ya. Ya, DJ Lampung tuh harus keren. Ya keren itu ya bukan cuma gayanya, outfitnya yang keren, bukan. Tapi DJ keren itu punya karya, prestasi. Ya lu omongan lu sama kayak Wallace, percis. Makanya gue bilang kan ini urusan ketua-ketua ini sebenarnya obrolannya sama, harapannya itu sama. Bawa nama Lampung yuk, keren yuk. Lu gimana nggak? Apa tuh? Ada yang mau lu sampein nggak? Apa yang lo harapan lu gitu? Ya sama lah. Ya maksud gue kalau untuk itu jangan sekat-sekat gitu. Ya kalau ada kesalahan pun kita minta maaf ya. Ya kalau maksud gue lo udahlah, lo benci sama Agar ya sok benci, silakan hidup dia. Kalau dia benci sama lo gimana? Ya gue tanya salah gue apa gitu. Ya maksudnya gini loh bang, kadang gue tuh kesian sama teman-teman lain. Dia punya potensi loh. Kalau menurut gue kalau dia punya potensi bagus, punya masa bagus, kasih kesempatan. Kenapa sih dia nggak main di sini? Klub besar lo ibaratkan. Kenapa harus lo sekat? Alasannya anak Gaer. Apa urusannya Gaer? Kalau dia bisa nguntungin tempat lo, kenapa enggak? Gitu. Maksudnya, nah, untuk hal teman-teman 10-1 tadi apa yang mau sampai? Terima kasih. Dari situ lah dia maju. Dari situ lo jadi termotivasi. Iya, kalau nggak ada mereka mungkin gue nggak kayak sekarang gitu loh. Gue terima kasih, buzzer gratis, ya kan? Gue dipromosikan secara gratis loh.
Tadi yang nggak tahu Gaer, Tahu kan? siapa Jadi sih kalian Gaer? yang rugi sebenarnya, gengs, ya kan? Jadi kalian yang rugi, semakin kalian tuh Ya. membuli Gaer nih, Gaer semakin terkenal. Makanya terima kasih. Ya. Terima kasih. Berarti kalau kalian mau terkenal kalian harus dibully. Enggak ya? Harus. Ya janganlah bro, ya kan? Janganlah. Jadi kan Tapi kalau kita teman-teman nggak tahu bulian misalnya, kita nggak dibully gitu, kita nggak tahu apa arti perjuangan, Bang. Nyaman aja kita. Kita Iya kan juga ya. stucknya. Tantangannya. Jadi itulah yang ngebentuk mental lu semakin jadi Mungkin ya. jadi. Jadi dari situ lu gimana caranya buat pandangan orang tuh berubah. Oke. Gua berubah lah. Lu ngebuktiin terus ya sama buktiin orang-orang yang udah underestimate lu. Iya, Kalau gua berprestasi Iya, gitu. gue punya potensi di sini. Nah, Dan gua mengakui itu, dan Wallace pun sama mengakui itu. jadi nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Jadi ucapan terakhir tuh terima kasih buat Terima teman-teman. kasih buat teman-teman yang ya Udah. kayak yang dulu Ya. benci sama gue ya terima kasih. Ya nggak apa-apa. Ya nggak bisa lu paksain Nggak juga bisa ya. paksain. Dia mau suka atau Iya. benci sama lu ya. Itu kan prinsip orang. Iya beda. Ya itu. Terima kasih lagi. Terima kasih lagi sama. Oke guys, kita tutup podcast kita ya kan. Semoga teman-teman yang dengerin ini nih jadi ngerti ya, Ya. jadi paham nih ada apa sih lika-liku di balik itu semua. Ya, betul. Ya kan? Gue berharap lu jangan kapok Iya. Lu undang di sini ya kan. Lu jangan tegang gitu dong. Emang gini. Emang gini orang. Ya. Nah tuh, Gaer gini orangnya gini. gitu. Nanti gue yakin nih ini nggak lama Rajib nongol nih, nelpon mau ngobrol kan. Ini teman-teman pada mau ini semua nih. Lagi Bang Obi kan komen juga. Iya, Obi juga udah Nah DM. itu si Elektrobi tuh gini juga tuh. Top ya. Top. Dia Obi juga menunjukkan potensi Dia di luar move ya, Bang, ya. keluar. gara-gara kan Bang ditanyain Bang Indra, Iya. gue sampein tuh di lewat komentar gitu kan. Kalau komentar tuh gue bilang, Bi tanyain Bang Indra Bi, disuruh ngobrol di podcast. Gue bilang siap Bang, kata dia kan. Siap meluncur ini, kata dia kan. Ya keren sih, gue maksud gue jadi sama-sama jadi termotivasi lah Betul, teman-teman. betul, Bang, Obi betul. salah satu sosok yang Ya. prestasi gitu loh, dia nongol di The Remix kan. Iya. Keren lah. Oke guys, thank you semua. Yuk. Gaer dan Ponga guys. Give Jangan lupa. applause. Sip, subscribe yang banyak.